Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 3 Kurikulum Merdeka bab 7, cerita dari kampung halaman di bagian topik A, yaitu tradisi keluarga dan masyarakat sekitar di halaman 161 sampai dengan 167 di buku kalian. Sekarang, apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk kita baca percakapannya dulu. Ibu, di daerah ibu aku pernah melihat keris dimandikan. Apakah itu? Apakah di tempat ayah dan ibu ada tradisi yang berbeda? Ayah dan ibu kan sama-sama berasal dari Yogyakarta. Ayah, mengapa ada tradisi sekaten? Teman-teman Mia menunggu-nunggu itu. Ayah, ibu, apakah kita perlu melestarikan budaya tersebut? Nah, anak-anak semua, di bab 7 ini yaitu cerita dari kampung halaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap kelompok suku memiliki tradisi yang berbeda. Apa itu tradisi dan mengapa tradisi itu dilakukan? Mari kita cari tahu bersama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di bab 7 ini yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan mengenal ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat yang ada di Indonesia. Tujuan yang kedua, mengetahui pengaruh kebiasaan ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat. Dan tentunya mengaplikasikan nilai positif yang berasal dari ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita di bab 7 kali ini. Yuk kita langsung saja ke bagian topik A, tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Kita jawab beberapa pertanyaan esensial ini ya. Nomor 1, apa itu tradisi? Jawabannya, tradisi adalah kebiasaan atau cara melakukan sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nomor 2, apa itu budaya? Budaya adalah cara hidup, nilai-nilai, adat istiadat, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia. Berikutnya nomor 3, apa tradisi atau budaya yang ada di keluarga? Contoh tradisi atau budaya di keluarga bisa seperti merayakan ulang tahun dengan kue atau memakai pakaian khusus saat perayaan hari besar tertentu. Nomor 4, apa tradisi atau budaya yang ada di lingkungan masyarakat? Contoh tradisi atau budaya di lingkungan masyarakat bisa seperti upacara adat, tarian tradisional, atau festival tahunan. 5. Apa pengaruh tradisi terhadap kehidupan di masyarakat? Tradisi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai dan kebiasaan yang diwariskan, memperkuat identitas budaya, dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Nah, kalau kalian ada jawaban lain bisa ya kalian tuliskan. Oke, kita lanjutkan. Aga, aku bawa ikan cakalang fufu khas suku Minahasa. Aku beli di tempat oleh-oleh. Orang Manado biasanya membeli ikan ini untuk oleh-oleh. Aku mau coba Banu. Kemarin aku liburan ke Padang. Kamu tahu tentang pacu Jawi tidak? Seru sekali acaranya. Anak-anak, banyak hal yang bisa diketahui terutama tentang tradisi atau budaya dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Tradisi atau budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Kebiasaan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyangnya. Salah satu tradisi yang masih ada hingga saat ini adalah pacu Jawi dari Padang dan makanan khas suku Minahasa yakni ikan cakalang fufu. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Setiap kelompok suku memiliki tradisi yang penting sesuai dengan karakter daerah dan cara hidupnya. Keunikan dalam setiap tradisi sebuah keluarga atau kelompok masyarakat adalah kekayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berbudaya.
dimulai dari keluarga-keluarga yang masing-masing membawa tradisinya. Keluarga adalah bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki tradisi bersama. Tradisi dalam masyarakat juga mempengaruhi bagaimana pribadi kita digambarkan sebagai bagian dalam kelompok masyarakat tersebut. Nilai-nilai yang kita pelajari adalah tradisi kelompok, adalah bagian dari cara kita tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari kelompok masyarakat. Kita perlu membuka pikiran bahwa setiap keluarga bisa memiliki tradisi yang berbeda satu sama lain. Sebagai anggota keluarga, kita perlu memiliki sikap toleransi dengan keberagaman tersebut. Tidak jarang tradisi atau budaya yang ada di dalam keluarga mempengaruhi kepribadian kita menjadi suatu yang khas. Yuk kita soal nomor 1. Dapatkah kalian menyebutkan salah satu tradisi atau budaya daerah di Indonesia? Jawabannya, salah satu tradisi atau budaya di Indonesia adalah pesta kembang api saat perayaan Tahun Baru. Salah satu tradisi daerah di Indonesia lainnya adalah tari kecak yang berasal dari Bali, di mana banyak yang menari bersama dengan suara cak-cak-cak yang unik. Berikutnya yang nomor 2. Apa yang menyebabkan adanya tradisi pada suatu daerah? Jawabannya, tradisi pada suatu daerah biasanya muncul karena diwariskan dari generasi ke generasi dan berkaitan dengan sejarah, kepercayaan, atau cara hidup masyarakat setempat. 3. Apa yang dapat kalian lakukan terhadap tradisi atau budaya? Kita dapat menjaga dan menghormati tradisi atau budaya dengan memahaminya, ikut serta dalam perayaan, dan merespek orang-orang yang mempraktikkannya. Lalu dengan cara ini kita bisa menjaga keanekaragaman budaya Indonesia. Anak-anak semua, di Indonesia terdapat ribuan pulau yang menyimpan ragam tradisi. Sejarah lahirnya tradisi tidak lepas dari keadaan daerah tersebut. Yuk kita kenali ragamnya. Yang pertama yaitu ada tradisi Pasola. Tradisi Pasola berasal dari daerah Sumba. Tradisi ini merupakan sebuah permainan melempar lembing kayu dari atas punggung kuda. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok yang memacu kudanya dengan kencang. Pasola ini adalah bagian dari serangkaian upacara adat yang dilakukan oleh penganut agama tradisional Marapu. Pasola dilakukan secara bergiliran di 4 kampung di Sumba Barat, yaitu Kodi, Lamboya, Wonokaka, dan Gaura. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu antara bulan Februari hingga Maret setiap tahunnya. Oke, kita lanjut ke tradisi yang kedua, yaitu tradisi kebo-keboan. Tradisi kebo-keboan berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Alas Malang dengan tujuan menghalau wabah penyakit. Saat tradisi dilakukan, beberapa laki-laki berdandan menyerupai kerbau. Mereka akan melakukan atraksi serupa kerbau, salah satunya adalah membajak sawah. Tidak ada kerbau betulan yang terlibat dalam keseluruhan upacara. Kita lanjut ke tradisi yang ketiga, yaitu tradisi bakar batu. Tradisi bakar batu adalah tradisi yang dilakukan masyarakat daerah Pegunungan Tengah di Jaya Wijaya, Papua. Bakar batu artinya memasak makanan dengan membakar batu-batu. Caranya dengan menggali lubang di tanah, lalu meletakkan batu-batu yang sudah sangat panas di dalam, dan di dinding galian tersebut sayur, umbi-umbian, dan daging diletakkan di tengah-tengah. Kemudian tumpukan tersebut ditutup dengan batu panas dan dibiarkan beberapa jam sampai matang. Nah, itulah beberapa tradisi-tradisi yang ada ya. Oke, kita lanjutkan. Di bagian memilih tantangan ini kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Lalu, apa yang sudah kita pelajari di topik B kali ini? Yang pertama, masyarakat di Indonesia memiliki tradisi yang terkait dengan karakter daerah. 2. Beberapa contoh tradisi yang ada di Indonesia adalah Pasola dari Sumba, kebo-keboan dari Banyuwangi, dan bakar batu dari Papua. Yang ketiga, setiap tradisi memiliki sejarahnya masing-masing dan dipengaruhi oleh keadaan daerah dari dahulu hingga kini. Nah, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini.